Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan membahas materi tentang belajar Quran Surah An-Nas. Namun sebelum itu, kita tidak lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, kita akan mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asiknya membaca surat An-Nas. Anak muslim harus mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Isi kandungan dalam Al-Quran wajib diamalkan. Salah satu isi dari Al-Quran yang akan kita pelajari adalah surah An-Nas. Mari kita membaca surah An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ikuti dan dengarkan bagaimana Ustaz praktekkan membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, seperti itulah membaca surah An-Nas. Nanti bisa dipraktekkan dan insyaallah nanti kita akan ambil nilai prakteknya membaca surah An-Nas. Oke, kita lanjutkan terjemahan surah An-Nas. Ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua, raja manusia. Ayat ketiga, sembahan manusia. Ayat keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam, dari golongan jin dan manusia. Ini adalah terjemahan dari Quran Surah An-Nas. Belajar huruf hijaiyah bersambung. Huruf-huruf yang ada di Al-Quran adalah huruf-huruf hijaiyah yang bersambung. Untuk dapat melafazkannya, kita harus tekun mempelajarinya. Nah, sebelum melafazkan huruf-huruf bersambung, amatilah dahulu perubahan bentuk huruf-huruf hijaiyah ketika disambung, baik di awal, di tengah maupun di akhir kata. Mari kita perhatikan. Di sini dituliskan adanya huruf hijaiyah, ada ditulis di awal, di tengah, di akhir, dan ada ini huruf Latinnya. Ya, seperti yang paling atas itu huruf hijaiyahnya alif. Kemudian dituliskan di awal dia tegak, kemudian di tengah dia bersambung, kemudian di tengah, kemudian bersambung lagi. Kemudian kalau di akhir dia tegaknya di
paling akhir kata atau kalimat. Kalau huruf Latinnya dia A, ya. Kemudian kita perhatikan, kemudian ba, ta, kemudian selanjutnya hingga nanti akhirnya sampai huruf ya, dari alif sampai huruf ya. Perhatikan tanda tulisannya baik di awal, di tengah maupun di akhir kata. Nanti bisa dipraktekkan di rumah dan bisa juga dilihat dari buku cetaknya. Oke. Perhatikan bentuk-bentuk perubahannya hingga hafal sehingga kalian dapat membaca dengan benar. Dengan demikian ketika menulis pun kalian tidak salah bentuk hurufnya. Pesan-pesan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah ke-114 atau surah terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surah Mu'awwikatain, yaitu surah yang berisi permohonan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Surah yang satunya adalah surah Al-Falaq. Jadi ada 2 surat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah An-Nas berarti manusia. Jadi arti An-Nas adalah manusia. Jadi kalau ditanya apa arti surah An-Nas, maka jawabnya manusia. Surah An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan syaitan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah adalah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia sehingga manusia lupa, sehingga mereka tergoda oleh godaan setan. Jadi kalau manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah tergoda oleh bisikan setan. Jadi untuk itu, agar kita selamat dari godaan syaitan, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah seperti salat, puasa dan lain sebagainya, serta membaca Al-Qur'an agar kita terlindungi dari godaan syaitan. Untuk itu, mari kita selalu membaca surah An-Nas agar kita terlindungi dari segala kejahatan, baik dari manusia maupun dari syaitan. Baiklah anak-anak Ustaz, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Nanti boleh dikirimkan pertanyaannya atau boleh juga dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.